Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman kabarnya sehat dan juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, tidak terasa semester ini sudah mencapai ujungnya. Sekarang tinggal UAS. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sejarah dan filsafat olahraga. Untuk memenuhi tugas UAS sejarah dan filsafat olahraga yang dosen pengampunya adalah Bapak Aditya Harjanenggar. Beberapa hal yang saya ulas tentang sejarah dan filsafat olahraga. Yang pertama nanti konsep dasar sejarah dan filsafat olahraga itu bagaimana. Yang kedua tentang sifat-sifat berfilsafat. Terus yang ketiga mengenai konsep pendidikan jasmani, dan yang terakhir nanti tentang konsep olahraga. Nah, bagaimana penjelasan dari keempat permasalahan tersebut? Oke, mari kita ulas satu persatu. Oke kawan, yang pertama adalah tentang konsep dasar sejarah dan filsafat olahraga. Apa itu sejarah dan filsafat olahraga? Filsafat olahraga adalah cabang ilmu dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisa konsep olahraga dalam kehidupan manusia. Nah, jadi konsep filsafat olahraga ini adalah cabang ilmu dari ilmu filsafat yang nantinya akan menganalisa hubungan antara olahraga, antara kesenian dan permainan sehingga dapat diaplikasikan sebagai kegiatan dalam kehidupan. Oke. Terus yang selanjutnya adalah apa saja sifat-sifat filsafat itu? Yang pertama sifat filsafat adalah berpikir radikal, yakni tidak terpaku dalam fenomena yang dilihatnya. Hal ini akan mendorong seseorang untuk menemukan kenyataan yang tersembunyi. Ini biasanya politikus ya, sering menyembunyikan hal kebenaran sehingga kita dituntut untuk berpikir radikal agar bisa menemukan kebenaran yang disembunyikan. Jadi orang yang berfilsafat itu berpikirnya pasti radikal, tidak terpaku dalam fenomena yang dilihatnya, pasti akan terus mencari kebenaran yang tersembunyi sampai mendapat seluruh realitas yang sesungguhnya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah mencari asas, artinya adalah memandang seluruh realitas filsafat dan menemukan asas yang paling hakiki dari realitas yang ada. Jadi orang yang berfilsafat ini akan terus mencari asas yang yang cocok. Jadi maksudnya tidak terpaku dalam satu asas saja, pasti akan mencari asas-asas yang sekiranya sama atau sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami. Yang ketiga adalah memburu kebenaran. Dalam artian orang yang berfilsafat ini akan terus mencari kebenaran dalam atau tentang segala sesuatu yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang berfilsafat pasti akan membela kebenaran dan pasti akan menghancurkan kemunafikan yang ada. Oke, yang keempat adalah mencari kejelasan. Dalam hal berfilsafat, sesuatu yang paling menghambat adalah keraguan. Maka dari itu orang yang berpikir berfilsafat akan selalu mencari kejelasan dari realitas yang ada, dan menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya. Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya? Yaitu tadi pasti akan mencari kejelasan dan menemukan informasi-informasi yang mendukung tentang kebenaran yang ditemukan. Nah, yang kelima, berpikir rasional, artinya berpikir logis. Yang
yang akan menuntut pemikiran yang sistematis. Nah, jadi orang yang berfilsafat itu akan berpikir logis, berpikir tentang kenyataan yang ada, berpikir tentang kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga pemikiran satu dan pemikiran yang lain yang ada pada dirinya akan saling berkaitan, dan pasti akan menemukan kebenaran yang hakiki, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang konsep dasar pendidikan jasmani. Konsep dasar pendidikan jasmani yakni bagian integral dari sistem pendidikan. Secara keseluruhan itu memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan kebugaran jasmani, lalu keterampilan gerak, terus berpikir kritis juga, stabilitas emosional, dan penalaran dan tindakan moral yang seluruhnya itu diaplikasikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani ini kebanyakan terjadi di lingkungan pendidikan. Kalau olahraga itu bisa di segala tempat atau tempat-tempat yang ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tentang konsep dasar olahraga, yakni olahraga merupakan kegiatan fisik manusia yang berpengaruh dan menggunakan aktivitas fisik dan menggunakan tubuh dalam bentuk permainan ataupun pertandingan maupun perlombaan. Jadi olahraga ini bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun dan dimanapun, meskipun di rumah ataupun di lingkungan yang terbatas, kalian tetap bisa melakukan olahraga. Yang penting kalian bisa gerak, kalian bisa berkeringat agar peredaran atau metabolisme tubuh tetap terjaga, seperti itu.